Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya Bapak Ibu guru di sini? Ya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap sehat ya. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari pelatihan saya tentang asesmen kompetensi minimum. Nah, berikut profilnya. Nama saya Maya Siroha ini dari SMP Negeri 1 Kota Cirebon. Nah, di sini ada tutorial bagaimana Bapak Ibu nanti mengikuti pelatihan ini ya. Pelatihan ini diselenggarakan oleh Kemendikbud. Nah, berikut adalah tutorial cara mengikuti pelatihan ini. Seri Asesmen Kompetensi Minimum by Maya Sirohai. Nah, jangan lupa nanti kunjungin ke Maya Sirohai, share and subscribe. Nah, caranya pertama masuk ke Google Chrome atau Mozilla Firefox atau situs mencari lainnya. Nanti Bapak Ibu bisa cari di mesin pencarian masing-masing, boleh menggunakan Google Chrome atau Mozilla Firefox. Lalu nanti cari di mesin pencariannya yaitu pelatihan e-learning assessment kompetensi minimum Kemendikbud. Lalu jangan lupa siapkan SIM PKB-nya, baik username maupun passwordnya, karena ini menjadi kunci untuk masuk ke situs Kemendikbud tadi, gurubelajar.kemendikbud tadi. Setelah itu kita masuk ke situs itu. Setelah masuk nanti di situ ada profil kita dan di situ ada beberapa seri yang bisa Bapak Ibu ikuti. Untuk seri kali ini akan di-share tentang asesmen kompetensi minimum. Jika sudah selesai mengikuti pelatihan tersebut, nanti akan ada file ketuntasan dan lulus. Kalau sudah melakukan pengimbasan, nanti akan ada daftar sertifikatnya. Nah, Bapak Ibu nanti bisa langsung save di mana saja. Saya save di D, filenya adalah sertifikat, nanti bisa dilihat. Sertifikat itu berisi 32 jam pelajaran. Nah, bagaimana bentuk sertifikatnya? Mari kita lihat ya. Bentuk sertifikatnya seperti ini. Ini sertifikat saya. Dan di situ nanti ada profilnya sebanyak 32 jam. Ya, terima kasih. Nah, berikut adalah tutorialnya ya. Nah, untuk lebih lanjutnya, Bapak Ibu bisa datang ke channel saya. Saya buat channel sendiri di YouTube. Namanya Maya Arohaini. Bisa di like, share, and subscribe ya tentunya. Atau di komen juga boleh ya untuk masukan ke depannya seperti apa. Nah, apa sih asesmen kompetensi minimum? Asesmen kompetensi minimum merupakan bagian dari asesmen nasional. Nah, sebenarnya tujuannya untuk apa asesmen nasional? Asesmen nasional tujuannya untuk pemetaan dari mutu pendidikan itu sendiri. Karena sekarang ini kita lihat berdasarkan hasil PISA. Oh iya, sebenarnya Bapak Ibu udah tahu PISA itu apa? PISA itu apakah menara PISA? Bukan ya. PISA merupakan evaluasi tahunan yang diselenggarakan oleh OECD. Nah, PISA merupakan program for international student assessment, dilakukan di jenjang menengah, biasanya di level kelas 8, kelas 11. Nah, untuk hasil PISA 2008 ini adalah di jenjang kelas 8. Sampel yang diambil dari 79 negara. Nah, ternyata hasil PISA pada tahun 2008 itu cukup mencenangkan untuk Indonesia ya. Karena Indonesia masuk dalam level yang cukup buncit, cukup bawah. Dari 79 negara, Indonesia masuk dalam level 72. Wow, sangat mencenangkan ya. Nah, di sini kita bisa lihat berdasarkan grafik hasil dari tahun 2012 sampai 2018. Di PISA ini akan dinilai 3 aspek, ada aspek membaca, matematika, dan sains. Nah, kita bisa lihat perbandingannya dari tahun 2012 sampai 2015. Ternyata banyak sekali penurunan. Dan hasilnya, ternyata, ini bukan hasil yang salah ya, saya ambil dari situs OECD-nya, ternyata hasil ini menjadi bahan evaluasi bagi Kemendikbud untuk melakukan evaluasi pendidikan ke depannya. Karena sekarang ini konten lebih ditekankan daripada penerapannya, sehingga kedepannya diharapkan lebih menerapkan dari aplikasi dari konten tersebut. Jadi melatihkan keterampilan skills-nya, bukan hanya pemahaman konsepnya saja. Oke, kita bisa lihat selanjutnya. Nah, gimana bisa sampai terus turun? Ya, ada 3 aspek di sini, ada aspek membaca, ada aspek matematika, dan aspek sains. Nah, ternyata pada tahun sebelumnya di tahun 2015 aspek membaca itu masuk dalam peringkat 67. Nah, sekarang ternyata turun ke peringkat 72. Sedangkan matematika turun dari ranking 66 ke ranking 72 dan sains turun dari ranking 65 ke ranking 70. Ternyata
hasil dari 3 ini rata-ratanya semuanya adalah turun. Nah, di sini ada perbedaan, ada warna biru dan warna merah. Untuk warna merah ini untuk negara ASEAN, sedangkan warna biru ini non ASEAN ya. Nah, kita bisa lihat di sini beberapa hasil peringkat di PISA. Sebetulnya bukan hanya PISA untuk jadi evaluasi, ada TIMSS juga. Tapi yang saya paparkan hari ini adalah hasil PISA-nya saja. Nah, di sini Indonesia masuk peringkat 72 dari 79 negara yang diambil sampel untuk mengerjakan soal-soal PISA. Nah, kita bisa lihat di sini masuk dengan skor 1146. Nah, bayangkan ya, kita itu tidak jauh berbeda dengan Republik Dominika. Jadi hasil peringkatnya itu tidak jauh dengan negara-negara yang tertinggal. Nah, kita bisa lihat di sini, makanya hasil ini menjadi cerminan bagi Kemendikbud untuk melakukan evaluasi ke depannya. Nah, menurut Bapak Menteri Pendidikan kita, Pak Nadiem Makarim, hasil ini menjadi gambaran bagaimana mutu dari kualitas pendidikan sebelumnya. Ternyata mengalami penurunan dan akhirnya dicetuskanlah adanya asesmen nasional. Nah, asesmen kompetensi minimum itu merupakan bagian dari asesmen nasional, ya. Nah, ya, sebelumnya kalau pengen lebih tahu bagaimana atau apa itu tentang asesmen nasional bisa lihat di sini ya. Ada situsnya di Pusmenjar Kemendikbud ya di situ. Nah, di sini ada gambaran tentang apa sih sebenarnya asesmen nasional itu. Seperti yang kita tahu sebelumnya, banyak mata pelajaran yang lebih mengedepankan di konten atau diisi, lebih ke pemahaman konsep, tapi tidak pengaplikasian dari konsep itu. Jadi, ternyata setelah dites melalui PISA tersebut terbukti bahwa hasil dari nilai PISA-nya sangat rendah. Hal ini diambil dari sampel 79 negara dengan jumlah sampel 1146, membuktikan bahwa Indonesia mendapatkan peringkat yang cukup memprihatinkan ya. Jadi sebagai bahan evaluasi ke depannya dilakukanlah AN tersebut. AN tersebut kan asesmen nasional ya. Ada tiga instrumen dalam AN tersebut. Yang pertama ada asesmen kompetensi minimum, yang kedua ada survei lingkungan, yang ketiga ada survei karakter. Nah, ini bagian dari AN tersebut. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memetakan dari pendidikan yang ada, bukan untuk sebagai bahan kelulusan. Jadi jangan khawatir ya Bapak Ibu di sini, oh ternyata AN itu sebagai bahan kelulusan. Ternyata AN itu bukan bahan kelulusan. Karena sebelumnya UN itu dilaksanakan di akhir jenjang, sedangkan AN dilaksanakannya di jenjang tengah. Biasanya kan UN di kelas 9, sedangkan kalau AN di pelaksanaannya itu ada di kelas 8. Jadi bukan sebagai acuan untuk kelulusan. Tapi AN ini untuk menentukan mutu dari kualitas pemetaan pendidikan itu sendiri. Hasilnya tidak membuat nilai secara individu dan hasilnya diharapkan dapat jadi dasar perbaikan untuk selanjutnya. Dan AN ini menjadi gambaran sekolah untuk bisa mengevaluasi hasil kinerjanya selama ini. Nah, di sini ada bagian dari AN itu asesmen kompetensi minimum sendiri. Nanti ada 3 aspek, ada numerasi, ada literasi sains, dan ada literasi teks informasi. Ini berdasarkan di situs gurubelajar.kemendikbud. Nanti disesuaikan dengan level belajarnya masing-masing. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah hafal sekali ya apa itu UN dan sekarang berubah menjadi AN. Arah kebijakannya karena kemarin hasil UN itu dijadikan hasil patokan akhir sebagai kelulusan. Ternyata banyak anak didik kita yang saat ini itu belum bisa cakap dalam melatih keterampilan abad 21-nya. Sehingga gambaran hasil UN kemarin tidak menjadi gambaran seutuhnya dari peserta didik itu sendiri. Arah kebijakannya sudah berubah dari penguasaan konten menjadi penguasaan penalaran. Keterampilan abad 21 perlu dilatihkan karena anak didik kita nantinya akan terjun di masyarakat dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan yang ada di abad 21 ini. Nah, ini gambaran singkatnya dari dari UN menjadi AN. Nah, ini instrumennya nanti dibagi 3 respondennya, nanti ada murid, guru, dan kepala sekolah. Dan berikut adalah instrumennya dan hasil instrumennya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat ya, instrumen yang tadi dipakai itu dipakainya ada di mana saja. Di sini ada di guru, di murid, dan di kepala sekolah. Ya, tadi sudah tahu ya, AKM ini nanti dijadikan sebagai asesmen untuk mengukur kinerja secara multi level di kelas 8.
Nanti ada AKM untuk kelas dan ada untuk AKM sertifikasi. Nah, AKM sertifikasi ini dilakukan di kelas 12. Nah, ini salah satu pegangan bagi anak didik kita nanti untuk terjun di dunia kerja atau di dunia permasalahan yang dihadapi dalam abad 21 ini. Nah, kecakapan abad 21 atau keterampilan abad 21 merupakan keterampilan yang harus dilatihkan untuk saat ini, karena banyak sekali permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik nanti yang kalau tidak dilatihkan sekarang, mereka akan tidak cakap nantinya. Ya, di sini ada gambaran atau fitur mengenai keterampilan abad 21. Nah, di sini juga ada profil karakter dari pelajar Pancasila. Gambarannya itu mereka nanti diharapkan menjadi manusia yang mandiri, yang berakhlak mulia, bernalar kritis, dan sebagainya. Nah, ini ada pemetaan dari kompetensi siswa itu. Nah, nanti dibagi menjadi kecakapan abad 21 atau keterampilan abad 21 dan profil pelajar Pancasila. Nanti diukur berdasarkan asesmen nasional. Nanti dibagi menjadi asesmen kompetensi minimal atau AKM dan survei karakter dan survei lingkungan belajar. Nanti AKM sendiri tadi sudah dijelaskan ya, dibagi menjadi asesmen literasi dan numerasi. Tujuan dan manfaat dari asesmen nasional. Asesmen nasional menghasilkan informasi untuk dijadikannya gambaran mutu dari pendidikan yang ada. Asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang harus diperbaiki dari sekolah itu. Dan yang ketiga, asesmen nasional juga memberi gambaran mengenai karakteristik sekolah yang efektif, agar nantinya ke depan peserta didik mampu bersaing. Nah, kaitannya dengan di sini ada gambaran ya, ada potret kualitas pendidikan pelajar, ada umpan balik peningkatan kualitas, dan ada dasar untuk penyusunan program. Nah, keterkaitannya ini seperti apa? Contohnya gini. Sekarang anak didik itu udah jauh lebih pintar ya. Bahkan terkadang mereka itu tanpa disuruh sudah lebih kreatif sendiri. Contohnya mereka itu mengambil sumber belajar. Sumber belajar yang mereka ambil itu tidak harus sama dengan guru. Mereka diajarkan untuk mencari sumber belajar sebanyak mungkin dan seefektif mungkin. Misalkan kita memberikan satu tema kepada peserta didik kita, mereka nanti diminta untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai informasi tersebut atau ilmu tersebut. Setelah itu nantinya dilakukan diskusi mengenai pembelajaran tersebut. Nah, setelah dilakukan diskusi, nanti guru fungsinya membimbing informasi yang didapatkan oleh siswa. Karena diharapkan nanti siswa bisa lebih mandiri. Setelah itu nanti informasi tersebut diharapkan nanti tidak jadi miskomunikasi atau tidak menjadi salah informasi. Itulah peran guru sebagai pembimbing, bukan pemberi informasi secara utuh tapi sebagai pembimbing dari pembelajaran. Nah, ini perbandingan antara asesmen nasional dan asesmen nasional dan ujian nasional. Tujuan pelaksanaannya bisa dilihat. Kalau kemarin itu ketika UN sebagai hasil akhir penentu kelulusan, sedangkan AN bukan sebagai penentu kelulusan. Yang kedua jenjangnya, kalau UN itu ada di jenjang-jenjang akhir, di kelas-kelas akhir seperti kelas 6, kelas 9, dan kelas 12, sedangkan untuk AN adanya di jenjang tengah di kelas 8, kelas 11, baik SMA maupun SMK. Dan level siswanya nanti tadi sesuai dengan jenjang penilaiannya ya. Subjeknya pun untuk AN itu tidak semua siswa diikut sertakan, tapi hanya beberapa sampel siswa yang diambil saja. Jadi bukan nanti semua siswa diambil untuk dijadikan sampel, tapi hanya beberapa saja yang sesuai dengan kriterianya, yang diambil secara acak. Nah, bagaimana dengan model soalnya? Kemarin waktu UN, model soalnya biasanya pilihan ganda atau isian singkat. Sedangkan untuk AN itu bisa pilihan ganda, bisa menjodohkan isian singkat dan uraian. Jadi lebih mengembangkan ke soal tingkatannya lebih ke HOTS, High Order Thinking Skill, atau yang Bapak Ibu kenal sekarang levelnya level 6 ya. Sasaran penilaiannya kompetensi literasi numerasi dan karakteristik serta kualitas dengan iklim satuan pendidikan yang mendukung dalam pembelajaran. Sedangkan ujian nasional itu lebih ke penguasaan terhadap mata pelajaran. Penguasaan konsepnya saja tapi tidak diaplikasikan dengan fenomena atau interaksi yang ada di lingkungannya. Dan yang terakhir metode penilaiannya kalau untuk AN itu menggunakan MSIT, sedangkan untuk ujian nasional itu biasanya menggunakan CET atau Computer Based Test ya. Oke. Ini masih sama, intinya asesmen nasional itu bukan pengganti ujian nasional. Karena asesmen nasional ini dilaksanakannya di kelas 8, bukan di kelas 9, dan bukan menjadi akhir penentu untuk kelulusan siswa. Nah, ini untuk evaluasi berdasarkan kriteria tadi ya, antara UN dan AN, hampir sama dengan penjelasan saya tadi, dan di sini gambaran mengenai jenjang pelaksanaannya dan
berbasis adaptif dan kompetitif. Nah, nanti di sini ada gambaran bagaimana pelaksanaan asesmen nasional dilakukan. Nah, kriterianya nanti kenapa yang diambil hanya sampel saja? Nah, bisa dilihat ya. Hasil asesmen nasional ini diharapkan menjadi dasar dilakukannya perbaikan untuk mutu atau kualitas pendidikan ke depannya. Jadi bukan seluruh siswa yang diikuti, tapi hanya beberapa sampel saja. Nah, ini bentuk-bentuk soalnya. Ini komponen dalam pengembangan literasinya. Nah, nanti untuk mengembangkan soalnya itu nanti dijenjang beberapa level. Untuk level SMP, contohnya ini untuk kelas 9 dan kelas 10. Nanti ada pada level pembelajaran tertentu. Nah, ini untuk level pembelajaran di kelas 7 dan kelas 8 masuk pada level pembelajaran 1. Biasanya nanti mengembangkan literasi membaca teks fiksi dan level pembelajaran 1 literasi membaca teks. Nah, ini gambarannya, ini peta konsep tentang numerasinya, nanti akan digambarkan mengenai bilangan, pengukuran, data, dan aljabar. Ya. Ini masih sama untuk pembelajaran level numerasinya. Ini untuk level literasinya. Sama. Nah, analisis kategori pengukuran kompetensi untuk tindak lanjut pembelajaran. Nah, setelah didapatkan hasil dari AN tersebut, nanti diberikan feedback ke depannya. Nah, ini untuk kebutuhan secara formal atau informal. Nah, bagaimana cara menangani setelah didapatkan hasil AN tersebut? Masih sama. Nah, ini ada segitiga pembelajaran kurikulum asesmen pembelajaran. Nah, Bapak Ibu di sini bisa lihat ada gambaran di mana posisi asesmen, kurikulum, dan pembelajaran merupakan bagian dari kompetensi kepemimpinan sekolah dan kompetensi guru. Dan yang nantinya ke depannya akan dilatihkan pengalaman belajar siswa. Jadi diharapkan nanti siswa itu mendapatkan hasil yang utuh dari pembelajaran tersebut. Ini tentang literasi membaca dan numerasi. Nah, ini contoh untuk yang transformasi our works. Nah, ketika tahun 2030 tentang sustainable development. Ini gambarannya. Nanti siswa ini kedepannya bisa berpartisipasi untuk lebih aktif dalam sustainable development. Nah, ini bentuk soalnya tadi sudah ya. Nah, ini gambaran surveinya. Ini sama untuk sosialisasi jadwal AKM tersebut. Nanti tahun Januari 2021 ini tentang sosialisasinya sampai di akhir bulan Juli. Itu ada gambarannya. Nah, ini contoh soal yang saya ambil dari gurubelajar.kemendikbud. Ini salah satu contoh untuk kelas 8 untuk aspek literasi numerasi. Jadi nanti siswa lebih banyak teksnya daripada menjawab definisinya. Jadi diharapkan nanti siswa itu lebih memahami bagaimana mengerjakan soal yang bentuknya seperti ini. Kalau Bapak Ibu pernah lihat atau iseng-iseng nanti boleh search bagaimana bentuk soal PISA dan TIMSS ini hampir sama seperti ini gambarannya. Cuma kalau untuk TIMSS dan PISA itu soalnya itu soal bahasa Inggris. Karena kan dikerjakannya secara internasional di 79 negara itu. Nah, ini gambarannya seperti ini. Jadi diharapkan nanti siswa itu bisa lebih bernalar daripada menguasai konsepnya saja. Nah, sampai ke sesi tanya jawab. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan dulu dari Bapak Ibu mengenai AKM ini atau AN ini? Oh iya? Silakan Ibu. Ya, nggak apa-apa. Numerasi. Oh iya. Oke, sebelumnya Ibu siapa yang bertanya? Oh iya, Ibu Lucy. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Ada pertanyaan lain dari teman-teman guru di sini? Ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya jawab saja ya pertanyaan dari Ibu Lucy. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya dari Ibu Lucy. Cukup wow banget ya pertanyaannya. Ya, sebenarnya ini acuannya tadi sudah kembali ke acuan PISA tadi ya. PISA tadi kan ada 3 aspek. Aspeknya itu adalah matematika, ada sains, dan literasi. Nah, pengembangan dasarnya AN itu kan dari hasil PISA tadi. PISA atau TIMSS tadi. Untuk TIMSS-nya saya tidak gambarkan di sini. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa cari sendiri tentang hasil TIMSS-nya.
Nah, kenapa yang dikembangkan itu justru di literasi numerasi tadi, literasi itu, padahal literasi itu banyak. Nah, untuk literasi teknologi kan aplikasinya, aplikasi dari literasi yang lain. Sedangkan literasi sains itu bagiannya adalah numerasi. Di situ seperti contoh tadi soal yang sudah dipaparkan, ini saya ambil dari soal yang guru Kemendikbud tadi, guru belajar.kemendikbud tadi. Di sini Bapak Ibu bisa lihat ya, siswa itu mau tidak mau dituntut untuk membaca. Nah, sekarang ini kan kebanyakan siswa itu malas membaca ya, karena tingkat baca kita di Indonesia itu sangat rendah. Jadi mau tidak mau mereka dilatih untuk membaca, dan di sini ada komponen literasinya, dan di sini ada aplikasi dari konsepnya. Nah, contohnya misalkan di sini ada kata-kata mereka harus bisa menganalogikan bagaimana pertumbuhan dari tanaman tersebut. Contoh penelitian ilmiahnya di sini digambarkan dengan jelas. Ada dua situasi sering dilakukan penyiraman air yang berbeda dengan kualitas yang tinggi dan rendah. Mungkin kalau sekarang saya tanya sama Bapak Ibu, kalau dapat soal seperti ini, ngerjainnya lebih lama atau lebih cepat? Pasti lebih lama ya, mau tidak mau kan mereka harus berpikir tingkat tinggi dulu, benar nggak ya? Sekarang analogikanya gini, benar nggak kalau tanaman kita simpan di tempat yang gelap dan tempat yang terang, justru pertumbuhannya lebih tinggi di tempat gelap daripada tempat terang? Betul atau salah pernyataan saya? Benar nggak kalau misalkan tanaman kita simpan di tempat gelap, pertumbuhannya lebih cepat atau lebih tinggi daripada tanaman yang tidak disimpan di tempat gelap atau di tempat terang? Betul atau salah pernyataannya? Padahal tanaman itu pasti membutuhkan cahaya matahari untuk proses fotosintesisnya. Tapi kenapa? Justru di tempat gelap itu lebih cepat. Jadi betul atau salah? Kan kita nggak juga, mau tidak mau mereka harus melakukan percobaannya. Nah, mereka itu dilatih untuk kepengalaman belajarnya. Jadi jangan hanya tapi kan kalau misalkan di tempat yang terang bagus, karena salah satu faktor untuk fotosintesis itu adalah cahaya matahari. Tapi kenapa di tempat gelap itu justru pertumbuhannya lebih cepat? Karena tanaman tersebut mengalami suatu proses namanya etiolasi. Ya. Boleh nanti di search apa itu etiolasi. Nah, etiolasi itu kalau secara kuantitas mungkin baik, tapi kalau secara kualitas itu jelek. Jadi pohonnya cepat tinggi, tapi batangnya gampang patah. Daunnya itu hijaunya hijau terang, karena komposisi dari klorofilnya tidak teruraikan secara sempurna. Nah, di sini ada beberapa komponen yang dimana anak atau peserta didik tersebut mau tidak mau harus bernalar tersebut. Nah, itu salah satu komponen yang dikembangkan. Jadi bukan menekankan ke itu saja, tapi aspek-aspek lain pun sama ada ya, gitu. Sudah cukup Ibu Lucy? Ya. Oke, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Terima kasih untuk hari ini, semoga sharing ilmunya bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.